Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, salam Patunggilan. Patut kita mengucap syukur bahwasanya hingga saat ini, walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia, bahkan negara kita saat ini, di mana kita masih diliputi kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, karena adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tapi kita mengucap syukur bahwasanya Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama kembali membangun ibadah kita di keluarga kita masing-masing, walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita memulai ibadah Paktuen kita pada malam hari ini, dan biarlah di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Pokok pertolongan kami datangnya hanya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, turun atas kita semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, kita pujikan bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, sungguh Tuhan kami mengucap syukur bahwasanya hingga saat ini kami begitu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu pada hari ini, dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada malam hari ini, Engkau izinkan kami bersama saudara-saudara kami kembali membangun ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa memimpin kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kehidupan kami melakukan kesalahan, kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami seringkali menyakiti hati keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan Tuhan tanpa sengaja kami menyakiti hati Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami bertelut, kami memohon pengampunan daripada-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu layak Tuhan untuk menghadap kehadirat-Mu dan layak untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur jika pada saat ini juga Engkau akan berfirman kepada kami Tuhan. Bila Engkau berfirman atas kami, Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Bila kami semua, hati dan pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepada-Mu. Dan kami hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, bila Engkau urapi hati dan bibir kami, mulut kami, sehingga kami menyampaikan semua hanya atas kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa kami,
Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk menghantarkan kita membaca firman Tuhan, sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, kita pujikan bait yang pertama. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Roma 12. Kita baca ayat yang pertama dan yang kedua. Roma 12, kita baca ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, yang berbahagia adalah setiap orang yang percaya dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita memuji firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terang
Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang memahami bahwa ibadah adalah ketika kita menghadiri kebaktian di gereja ataupun kita menghadiri kebaktian patuen di keluarga-keluarga kita dengan kita berdoa, menyanyikan pujian, dan kita memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai persembahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini melalui Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari konsep mempersembahkan diri. Ya, konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah di mana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kita mempersembahkan apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin kalau kita mendengar kata mempersembahkan, kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, adalah berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan berupa hewan ternak yang masih hidup. Tentunya karena dipersembahkan untuk Tuhan adalah dipilih hewan yang paling baik, paling gemuk, paling subur, paling banyak lemaknya. Itulah yang para imam lakukan pada saat itu. Mereka mempersembahkan berupa hewan ternak yang masih hidup dan yang terpilih. Pokoknya yang terbaik. Tetapi dalam konteks Kristen pada saat ini, Tuhan menginginkan kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup bukan berarti seperti saya katakan tadi, persembahan di Perjanjian Lama bahwa kita harus membawa kurban berupa ternak dan nantinya akan disembelih, mati, dan dibakar sampai habis. Ya, itu adalah konteks persembahan pada Perjanjian Lama. Tetapi di dalam kehidupan kita, di dalam iman kekristenan pada saat ini, dalam mempersembahkan berbeda caranya dengan di dalam mempersembahkan pada saat Perjanjian Lama. Tuhan menerima persembahan kita, menerima persembahan yang hidup dari kita, yaitu persembahan yang tidak bercela, di mana persembahan itu berhubungan dengan kehidupan kita yang boleh belajar untuk menjauhi dari dosa. Tuhan menerima setiap persembahan dari anak-anaknya yang berkenan kepadanya, yaitu persembahan yang hidup, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita agar bisa melakukan ibadah yang sejati? Yaitu di mana di dalam ibadah yang sejati kita harus memberikan persembahan yang hidup tadi, dengan tidak mengikuti keinginan duniawi, tidak mengikuti kehidupan duniawi, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Akal budi kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, inilah yang akan memimpin hidup kita, memimpin kehidupan kita selanjutnya. Sehingga di saat iman kita, kehidupan kita sudah diperbarui, akal budi kita sudah diperbarui oleh Tuhan, kita diharapkan bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati bukan urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab umat
untuk menjadi satu di dalam Kristus, saling membangun dan saling melayani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan adalah memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Memberikan waktu kita, memberikan hidup kita, memberikan apa yang ada pada diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang kita jalani, walaupun mungkin di dalam kehidupan kita masih banyak pergumulan, masih banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita harapkan. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak mengindahkan kita. Tuhan meninggalkan kita sehingga banyak sekali permasalahan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun Tuhan izinkan ada pergumulan, ada permasalahan, ada sakit penyakit hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam tengah-tengah keluarga kita, maupun masalah ekonomi, masalah dengan anak kita, dengan saudara kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Biarlah hidup kita yang penuh dengan macam-macam pergumulan. Mungkin terkadang kita merasa tidak pernah ada sukacita di dalam hidup kita. Tetapi mari, pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman pada malam hari ini, bahwa biarlah kita dalam keadaan apapun dan kondisi seperti apapun, kita senantiasa mempersembahkan pada Tuhan. Kita senantiasa mempunyai hidup yang penuh dengan rasa syukur. Hidup yang penuh rasa syukur akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang mengharapkan bahwa kita menginginkan berkat-berkat dari Tuhan itu berkat yang baik-baik saja. Bukan berkat sakit, bukan berkat kecelakaan, bukan berkat masalah yang seakan kita tidak bisa menyelesaikannya. Tapi itulah kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun kondisi yang ada di dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita senantiasa penuh dengan rasa syukur akan segala kasih Tuhan, atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, atas segala berkat yang sudah kita rasakan dan yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali kita tidak mampu menyampaikan, tidak mampu mengungkapkan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah kita membalas kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita dengan kita mempersembahkan berdasarkan apa yang ada pada diri kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu dengan penuh rasa syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan keegoisan kita, tetapi kita persembahkan dengan rasa syukur dengan apa yang ada pada kita. Niscaya Tuhan akan menerima semua persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Namun, jika kita mempersembahkan dari hasil yang tidak baik dan tidak disertai dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebanyak apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, sebanyak apapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menerima itu. Tanpa rasa syukur, tanpa rasa tulus kita, tanpa sujud kita pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengindahkan persembahan yang kita berikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita persembahkan hidup kita,
Kita persembahkan kehidupan kita hanya pada Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dan dengan apa yang ada pada diri kita. Niscaya persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan akan menjadi berkat dan akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa akan memberi kemampuan pada kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kepada kami untuk senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Walau mungkin kami menyadari Tuhan akan keterbatasan kami, namun kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita mempersembahkan pada Tuhan, sambil kita memuji nama Tuhan dari NKB 199, kita pujikan bait yang pertama. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami masih tetap merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu, untuk senantiasa kami belajar mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa mempersembahkan kepada-Mu dengan segala rasa syukur kami atas berkat-berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang mana hingga saat ini Tuhan, negara kami, bahkan di dunia ini Tuhan masih merasakan kekecewaan, masih merasakan ketakutan, masih merasakan ketakutan di dalam kehidupan kami. Karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, menopang kami, sehingga kami tidak lagi kecewa, kami tidak lagi takut. Karena kami percaya mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyingkirkan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan para pemimpin negara kami ini Tuhan, di dalam menjalankan tugas yang begitu berat pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat pada para pemimpin kami, hingga di dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi seperti saat ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Tuhan senantiasa memampukan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap orang percaya di muka bumi ini Tuhan, terkhusus di gereja kami, GKJ Wiluwung ini Tuhan.
Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bila di saat ini Tuhan senantiasa menguatkan kami, walaupun di dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJW Luwung ini Tuhan. Biarlah jika di saat ini Tuhan ada saudara kami yang mungkin Engkau izinkan ada pergumulan sakit penyakit, ada pergumulan di dalam keluarganya, pergumulan di dalam ekonominya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengangkat semuanya, mengangkat beban-beban kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kelegaan. Kami serahkan juga Tuhan majelis jemaat-Mu di sini, yang Kau pilih sebagai rekan kerja-Mu Tuhan. Bila Kau senantiasa memberkati pelayanannya, bila Kau senantiasa memberikan hikmat Tuhan di dalam pelayanannya di GKJW kami ini Tuhan. Bila Engkau senantiasa memberkati keluarganya, Engkau senantiasa mampukan saudara-saudara kami ini Tuhan untuk melayani Engkau, hingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini masih duduk di bangku pendidikan, walau mungkin saat ini Tuhan belum bisa melakukan pendidikan di sekolahan ataupun di tempat-tempat yang seharusnya, dan saat ini Tuhan masih melakukan belajar di rumah. Tapi kami percaya Tuhan akan hadir dan akan tetap memberikan kepandaian pada anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan, hingga apa yang mereka terima pada saat ini boleh berguna di kemudian hari, dan biarlah Engkau menjadikan anak-anak jemaat-Mu ini Tuhan boleh mencapai cita-cita yang mereka inginkan atas campur tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga setiap program gereja kami, bila Engkau senantiasa campur tangan, sehingga apa yang kami rencanakan Tuhan, mungkin banyak sekali rencana-rencana yang belum boleh terlaksana karena kondisi saat ini Tuhan, namun kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga setiap pelayanan, setiap rencana dalam gereja kami Tuhan boleh terlaksana dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas hikmat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang pada saat ini boleh Engkau izinkan membangun ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkati dengan kecukupan, Engkau senantiasa berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa menjauhkan kami dari rasa benci, rasa dendam, rasa iri. Dan biarlah kami boleh hanya merasakan kasih, dan kami boleh mengasihi di antara kami, di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan yang sudah kami himpun juga Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan Tuhan terselip salah dan dosa kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami yang jauh daripada sempurna karena keterbatasan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung NKB 188. Kita pujikan bait yang pertama.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, dan biarlah kita masing-masing menerima berkat yang dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.